Halo guys, kalau kita coba lihat peta bumi menggunakan Google Earth, kita akan melihat kebanyakan gurun terletak pada satu garis lurus yang sama. Garis ini terletak di lintang 30 derajat atau yang lebih dikenal dengan istilah horse latitude. Horse latitude, kira-kira apa ya hubungannya dengan kuda? Nah, oke guys, kita flashback dulu nih ya, asal mula terbentuknya istilah horse latitude ini. Jadi, pada zaman dahulu, banyak sekali kapal layar yang membawa muatan berupa kuda lewat lautan di lintang 30 derajat ini. Karena kondisi angin yang tenang tidak bisa menggerakkan layar kapal, akhirnya kapal hanya terombang-ambing selama berminggu-minggu. Nah, kondisi ini diperburuk dengan suplai makanan dan minuman yang terbatas. Akhirnya, para pelaut membuang kuda-kuda mereka untuk mengurangi konsumsi makanan dan minuman. Akhirnya, muncullah istilah horse latitude ini. Kira-kira kenapa ya di wilayah tersebut anginnya lebih tenang sehingga menyebabkan kapal layar tidak bisa bergerak? Ternyata kondisi ini dipengaruhi oleh aliran udara di wilayah lintang 30 derajat itu guys. Siklus atau aliran udara yang unik menyebabkan karakteristik angin menjadi lebih tenang. Kondisi ini juga yang menyebabkan sebagian besar wilayah di lintang 30 derajat menjadi gurun guys. Nah, kita bahas yuk secara lebih detail. Jadi nih guys, di bumi ini ada istilah yang dinamakan siklus angin global. Karena bumi tercinta ini berotasi, siklus udara dibagi menjadi 3 guys. Yang pertama yaitu sel Hadley, yang kedua sel Farrell, dan yang terakhir sel polar. Sel ini mengacu pada siklus udara ya guys, bukan berkaitan dengan unit penyusun makhluk hidup. Jika kita perhatikan menggunakan ilustrasi berkonsep bumi itu bulat, sel Hadley terletak di ekuator sampai lintang 30 derajat, sel Farrell di lintang 30 derajat sampai lintang 60 derajat, dan sel polar terletak di lintang 60 derajat sampai lintang 90 derajat. Ketiganya memiliki siklus udara yang berbeda-beda. Panah yang bergerak ini menunjukkan arah aliran udara ya guys. Oke, dari gambar ini kita akan meng-highlight siklus di lintang 30 derajat untuk menjawab pertanyaan kita sebelumnya. Perhatikan dengan seksama, di wilayah lintang 30 derajat ini, aliran udara yang diilustrasikan oleh panah semuanya mengarah ke bawah. Artinya, udara ini turun menuju permukaan bumi. Konsekuensinya, arah udara yang turun ini tidak bisa menggerakkan layar pada kapal karena untuk membuat layar bergerak perlu udara yang bergerak ke banyak arah. Konsekuensi lain, udara yang bergerak turun ini memiliki karakteristik yang kering karena kandungan uap air di dalamnya telah habis di ekuator dan di lintang 60 derajat. Selain itu, kondisi udara yang turun menyebabkan pengangkatan uap air untuk membentuk awan hujan sulit terjadi, sehingga curah hujan sangat minim. Akibatnya, wilayah menjadi kering dan tandus, seperti yang terjadi di Arizona, gurun Australia, dan juga Timur Tengah. Jadi seperti itu ya guys penjelasannya, semoga bermanfaat.